Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Tuhfatul Mubtadi bi Syarhil Manzumah Al-Baiquni dalam ilmu mustalah al-hadis yang disusun oleh Asy-Syaikh Abdul Hasan Ali ibn Ahmad Taghazi hafizahullah taala. Dan kemarin kita telah selesai dalam membaca jenis hadis yang ke-25, yaitu hadis al-muttarib, serta penjelasan jenis-jenis pembagian dan contoh-contohnya. Dan hari ini insyaallah kita akan mengambil jenis hadis yang ke-26, yaitu hadis al-mudraj. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Asy-Syaikh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah. As-sadis wal 20 al-mudraj. Intaqala an-nadhim rahimahullah ila naw'in akhar min anwa'il ilal wa huwa al-mudraj faqala wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di alfadhir ruwati tasalat. Tayyib. Kata beliau hafizahullah taala, hadis yang ke-26 yaitu hadis al-mudraj. Hadis al-mudraj yaitu tambahan atau menambah. Intinya ada tambahan dalam hadis, baik itu dari sisi sanad ataupun matan, sebagaimana yang akan disebutkan. Kata beliau hafizahullah, intaqala an-nadhim rahimahullah taala ila naw'in akhar min anwa'il ilal wa huwa al-mudraj. Al-Imam Al-Baiquni an-Nadhim rahimahullah taala berpindah ke jenis yang lain di antara jenis al-ilal, cacat, jenis-jenis cacat pada hadis. Wa huwa al-mudraj, yang dia disebut adalah al-mudraj. Faqal wal mudrajatu fil hadits ma atat min ba'di alfadhi ruwati ittasalat. Al-mudraj dalam hadis itu adalah apa yang datang min ba'di alfadhi ruwati ittasalat, dari sebagian lafaz rawi ittasalat yang bersambung atau masuk ke dalam matan. Jadi dari bait syair ini disebutkan atau kita ketahui bahwasanya al-mudraj itu adalah sebagian lafaz dari rawi yang masuk ke dalam matan, yang masuk atau dimasukkan ke dalam sebuah matan. Lanjut. قال حفظه الله قول واو الواو عاطفة والمراد والقسم الثالث والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة هو المدرج وجمعه المدرجات وهو في اللغة اسم مفعول من أدرج وهو الطي واللف والإدخال فهو إدخال الشيء في الشيء وضمه إليه كقولهم أدرجت الكتاب أي طويته وأدرجت الميت في قبري أدخلته فيه. فالمدرجات في الحديث أي الواردة في الحديث هي ما أتت أي وردت من بعد الرواة أصلها وورودها من أقوالهم إما من قول صحابي أو تابعي أو تابعي فوهم أو تعمد بعض الرواة فجعلها مما اتصلت بالمتن وليست منه وهذه إشارة منه إلى إدراج المتن دون الإسناد. Taib. Kata beliau menjelaskan bait syair Imam Al-Baiquni yang ke-26, qaulu waw al-atifah, seperti biasa, dan yang diinginkan adalah jenis yang ke-26 dari jenis-jenis hadis yang disebutkan dalam manzumah ini, yaitu al-mudraj. Wa jam'uhu, jama' dari kata mudraj adalah al-mudrajat, sebagaimana yang ada dalam bait syair al-mudrajat. Secara bahasa ia adalah isim maf'ul dari kata adroja. Adroja memasukkan, wahwa at-tayyi wal lafu, melipat. Tayyi melipat, laf juga sama, wal idkhal, dan memasukkan. Fa huwa idkhalu syai'i fi syai'i wa dhammuhu ilaih, dan dia adalah memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya, wa dhammuhu ilaih, dan menggabungkan padanya. Kaqaulihim, sebagaimana ucapan mereka, adrajtul kitab, artinya adalah aitu waituhu, yaitu saya memasukkannya, menggabungkannya. Wa adrajtul maita fil qabri adkhaltuhu fi, dan
adghastul maita fil qabri, yaitu saya memasukkannya ke dalam kubur. Fal mudrajat, dan mudraj fil hadis, dalam sebuah hadis, yaitu al waridatu fil hadis, yang datang dalam sebuah hadis atau yang terdapat dalam sebuah hadis. Apa itu? Hiya ma atat, waradat, apa yang datang, min ba'di arwah, asluha wa wuruduha min aqwalihim, imma min qawli as-sahabi au tabi'i au tabi'i. Yang diinginkan dari sebagian rawi di situ adalah baik itu dari sahabat atau dari tabi'i atau dari atba' al-tabi'i. Fawahima, kemudian mereka salah, au ta'ammada ba'du ruwati, atau memang sengaja dimasukkan oleh sebagian dari rawi, faja'alaha mimma tasalat, maka ia menjadikan dari ucapan tersebut, ucapan mereka itu dari bersambung, ittasalat bil matni wa laysat minhu, bersambung dalam atau masuk ke dalam matan, padahal bukan dari bagian matan tersebut. Wa hadhihi isyaratun minhu ila idrajil matni duna al-isnad, dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwasanya ini adalah isyarat dari matan di atas atau dari bait syair di atas, tentang atau isyarat kepada idraj al-matan, bukan pada sanad, bukan pada samad. Tetapi akan nanti Syekh Hafizahullah Ta'ala akan menyebutkan pembagian dari al-idraj. Lanjut. ثم قال حفظه الله وحاصل النظم يقول رحمه الله المدرج في الحديث ما جاء من بعد ألفاظ الرواة الخاصة بهم وجعلت متصلا بالمتن. Kesimpulan dari nazam syair di atas adalah, berkata rahimahullah ta'ala, al-mudraj dalam hadis adalah apa yang datang dari sebagian lafaz rawi yang khusus atau secara khusus, bihim, yaitu dari mereka, lafaz mereka, faju'ilat muttasilah bil matan, maka dia menjadikannya bersambung pada matan. Telah berlalu bersama kita satu contoh yang pernah kita sebutkan di antara ucapan yang bukan termasuk dari matan, yang masuk di dalam matan dimasukkan oleh rawi, yaitu hadis Rasulullah SAW, hadis Abu Hurairah yang pernah kita sebutkan, yang tentang wudu, tentang memanjangkan membasuh anggota wudu. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Maka disebutkan oleh para ulama, hadis ini diriwayatkan seperti itu, padahal ketika diperiksa, ketika diteliti semua jalur-jalurnya, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, bahwa lafaz faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al itu bukan dari ucapan Nabi SAW, itu adalah termasuk dari ucapan Abu Hurairah, yang mungkin ketika beliau meriwayatkan, ketika beliau menjelaskan hadis tersebut, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina ila akhir, setelah membawakan atau meriwayatkan hadis tersebut, beliau menjelaskan atau memberikan nasihat. Akan tetapi rawi memasukkan ucapan Abu Hurairah tersebut ke dalam matan hadis. Dan ada lagi contoh-contoh yang lain, namun ini yang paling jelas nampak dan paling mudahnya untuk kita fahami. Makanya dari sepotong hadis tersebut, faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al, sebagian ulama tidak menggunakannya untuk berhujjah, karena memang itu adalah bukan lafaz dari Rasulullah SAW, tapi lafaz dari Abu Hurairah yang dimasukkan oleh sebagian rawi ke dalam matan. Lanjut. قال حفظه الله وتحريره أن يقال هو الحديث الذي أدخل فيه الراوي شيئا في السند أو المتن وليس منه من غير بيان لذلك الشيء المدخل عمدا أو خطأ. Selanjutnya kata beliau, uraian atau penjelasannya adalah dikatakan dia al-mudraj adalah hadis yang dimasuk seorang rawi, ada khala fihi, seorang rawi memasukkan pada
hadis tersebut syai'an sesuatu fi sanad, baik itu dalam sanad ataupun matan, walaysa minhu, dan bukan dari bagian sanad atau matan itu, min ghairi bayanin, tanpa dijelaskan, tanpa ada penjelasan, lidzalika syai'al mudkhal, tanpa ada penjelasan tentang sesuatu yang dimasukkan itu, sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Dia tidak dijelaskan bahwasanya faman istata'a minkum sampai akhir itu adalah ucapan Abu Hurairah. Kalau dijelaskan maka itu tidak jadi masalah. Tapi ini masalahnya tidak dijelaskan. Jadi seakan-akan itu adalah ucapan dari Nabi SAW, dan ini termasuk dari bagian illah. Amdan au khata', baik itu secara sengaja ataupun secara salah. Secara ringkas untuk memahami al-mudraj ini adalah, ya intinya az-ziyadatu min ar-rawi, ada tambahan dari rawi. ثم قال حفظه الله: بيان التعريف. قولنا الذي أدخل الراوي أي أضافه الراوي فخرج ما نقل من غير إدخال فيه شيئا، سواء كان راويا أو أكثر أو لفظة في المتن، وليس منه أخرج ما أضيف إليه، وهو منه مثل زيادة الثقة المحفوظة من غير بيان لذلك المدخل. أخرج ما جاء مفصلا لأنه من قول غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقال فيه مدرج. Baik, selanjutnya kata beliau bayanut ta'rif, penjelasan dari tahrir di atas, ya, yang barusan kita baca. Qauluna, ucapan kami, kata beliau hafizahullah, alladzi adkhala rawi, yang dimasukkan oleh rawi, ai adhafahu rawi, yang disandarkan oleh seorang rawi, fa kharaja mana qala min ghairi idkhalin fi, maka tidak termasuk apabila apa yang dinukil tapi tidak dimasukkan dalam matan atau sanad itu, dia tidak masukkan. Dia memang menukil tapi tidak memasukkan di dalam sebuah matan tersebut. Selanjutnya syai'an, yaitu memasukkan sesuatu, syai'an sawa'un kana rawiyan, baik itu yang dimasukkan adalah satu orang rawi, berarti ini mudraj dalam sanad, au aktsar, atau lebih, au lafdatan, atau bahkan hanya satu lafaz saja, fi al-matan, dalam matan, walaysa minhu, dan bukan dari sanad atau matan tersebut. Akhraja, maka ia keluar dari ma udhifa ilaihi, apa yang disandarkan padanya, wa huwa minhu, dan dia termasuk dari lafaz atau dari sanad atau matan tersebut. Misal ziyadatus thiqah al-mahfudhah, semisal dari tambahan al-thiqah, rawi yang thiqah, yang terjaga, yang dipercayai. Min ghairi bayanin lidzalikal mudkhal, tanpa ada penjelasan dari yang dimasukkan tersebut. Akhraja, maka ini keluar dari maja'a mufassala, apa yang datang dan ia mufassal, yaitu dijelaskan. Jadi memang ada tambahan dalam hadis tersebut, tapi ia mengatakan bahwa ini bukan dari lafaz Nabi, ini adalah tambahan, atau mungkin ini adalah syarah penjelasan dari hadis tersebut. Li'annahu min qouli ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yuqalu fihi mudraj, karena yang dimasukkan itu secara mufassal bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak disebut sebagai mudraj, maka ia tidak disebut sebagai mudraj. Yang jadi masalah adalah ketika memasukkan, menambahkan tanpa ada penjelasan, jadi seakan-akan disangka bahwa itu adalah mudraj, tambahan dalam hadis. Lanjut. ثم قال حفظه الله: أقسامه ينقسم المدرج إلى قسمين. الأول مدرج المتن، وهو ينقسم إلى 3 أقسام: أحدها مدرج في أوله، ثانيها مدرج في وسطه، ثالثها مدرج في آخره. ومثاله رواه هشام بن حسان وغيره عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فإذا أن يغسله 7 مرات. Faida? Apa tadi faida? طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. Itu. Tadi sadarnya faida yaksilahu. Fihi ayaksilahu. Tayyib.
Aksamu, kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, aksamuhu yaitu jenis dari al-mudraj, jenis dari hadis al-mudraj. Yang qasimul mudraj ila qismain. Al-mudraj, hadis al-mudraj itu terbagi menjadi dua pembagian. Yang pertama adalah mudraj al-matan. Kemudian mudraj al-matan ini terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah mudraj fi awwalihi, itu ada tambahan di awal matan. Yang kedua mudraj fi wasatihi, ada tambahan di dalam tengah matan. Kemudian yang ketiga adalah mudraj di akhir. Dan contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Hisham bin Hassan dan selainnya dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walaqal kalbu fihi ayyaksilahu sab'a marrat." Sucinya ina'i ahadikum, wadah atau bejana salah seorang di antara kalian apabila ia jilat oleh anjing padanya, maka cara menyucikannya adalah ayyaksilahu sab'a marrat, yaitu mencucinya sebanyak 7 kali. Lanjut. ثم قال حفظه الله وخالفه أبو عاصم الضحاك ابن مخلد حدثنا قرة بن خالد Makhlad. أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا قرة بن خالد حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة به وزاد في آخره والهرة مرة أو مرتين وهذه السيادة إنما هي من كلام أبي هريرة. قال البيهقي أما حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة إذا ولغ الحر غسل مرة فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بلوغ الكلب ووهموا فيه، والصحيح أنه في بلوغ الكلب مرفوع وفي الحر موقوف. ميزه علي بن نصر الجهضمي عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة ووافقه عليه جماعة من الثقات. Wafaqahu. Tayyib. Wa khalafahu, dan hadis tersebut diselisihi oleh Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad. Ia berkata haddatsana Qurrah bin Khalid. Ia berkata telah menceritakan pada kami Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dengannya, maksudnya dengan lafaz yang hadis tersebut yang dibacakan sebelumnya. Wa zada fi akhirih, kemudian ditambah dalam akhir dari hadis tersebut, ya kan, setelah disebutkan ayat silahu sab'a marratin, kemudian ditambah lagi wal hiratu marratan aw marratain, maksudnya dan kucing itu jika dijilat oleh kucing maka mencucinya dengan marra aw marratain, 1 atau 2 kali. Wa hadhihi ziyadah innama hiya min kalami Abi Hurairah, dan tambahan ini adalah tiada lain ucapannya Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana contoh yang sudah kita sebutkan juga tadi. Selanjutnya qala al-Baihaqi berkata, amma hadis Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah, adapun hadis dari Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza walagul hiru ghasala marrat, apabila al-hir kucing menjilat maka ia yaitu di bejana, maka ia mencucinya sekali saja. Faqad adrajahu ba'du ruwati fi hadithi yani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wulughil kalb wa wahamu fihi, maka sebagian dari rawi itu memasukkannya ke dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wulughul kalb, tentang jilatan anjing pada bejana. Wa wahamu, maka mereka salah pada hal tersebut. Wasahih, dan yang benarnya kata Al-Baihaqi, annahu fi wulughil kalb marfu, bahwasanya dalam hadis wulugh al-kalb itu marfu yang kita baca sebelumnya. Wa fil hir mauquf, marfu sudah lewat bersama kita. Apa di marfu? Apa marfu? Mauquf, ya itu dia, itu yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya yang benarnya dalam tentang wulugh al-kalb
jilatan anjing itu marfu, hadisnya marfu. Adapun tentang al-hir, tentang kucing, maka ia mauquf dari ucapan Abu Hurairah. Mayyazahu Ali ibn Nasr al-Jahdami, dibedakan oleh Ali ibn Nasr al-Jahdami dari Qurra bin Khalid dari Ibn Sirin dari Abi Hurairah. Wa wafaqahu alaihi jama'atun min ats-thiqat, dan ia disepakati atau sama setuju oleh jamaah min ats-thiqat, sekelompok orang dari rawi yang terpercaya. Jadi yang menjadi syahid adalah yang di atas tadi. Wal hiratu marratan aw marratain, itu ditambah. Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhlad menambah dalam hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Padahal itu tidak termasuk dari ucapan Nabi SAW. Itu termasuk dari ucapan Abu Hurairah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Baihaqi. Ini yang kedua. ثم قال حفظه الله الثاني مدرج الإسناد، وهذا له صور كثيرة وأحوال متفرقة على حسب أحوال أوهام الرواة. Baik, selanjutnya yang kedua adalah mudraj al-isnad. Ini yang tidak disebutkan oleh Imam Al-Baiquni dalam bait syairnya, dan juga sudah diisyaratkan oleh Asy-Syaikh Hasan Ali dalam menjelaskan bait syairnya, bahwasanya ini adalah isyarat bahwasanya yang diinginkan adalah idraj al-matan, bukan isnad. Karena mungkin mengingat ini adalah buku yang pemula, makanya disebutkan Syekh Ali menyebutkan di situ wahada lahu mudraj isnad, adalah dia memiliki banyak bentuk wa ahwal mutafarriqah, dan banyak keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan awham, kesalahan dari rawinya. Mungkin memang sengaja tidak dijelaskan begitu panjang, dan Imam Baiquni tidak mengisyaratkan dalam bait syairnya karena mengingat ini adalah jenjang untuk pemula. Lanjut. ثم قال حفظه الله حكم الإدراج حكمه الشرعي تعمده حرام سواء كان في المتن أو السند، وهذا بالإجماع. والمدرج في المتن أعظم حرمة لأنه يضيف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. وإذا قصد الراوي تفسير لفظة ونحو ذلك ولم يقصد الإدراج فلا شيء عليه في ذلك، فإن أدرجت من غيره خطأ فهذا يرد لأنه خطأ. Baik, selanjutnya kata beliau hukum al-idraj. Hukum secara syar'i adalah al-idraj menambahkan sesuatu dalam hadis secara sengaja, maka itu haram. Sama saja baik itu penambahan itu terjadi dalam matan atau dalam sanad. Wa hada bil ijma', dan ini disepakati akan keharumannya. Wa al-mudraj fil matan a'zamu hurmatan, dan tambahan pada matan itu lebih besar lagi keharumannya. Mengapa? Karena ia menyandarkan sebuah ucapan kepada Nabi SAW malaisa minhu, padahal itu bukan dari ucapan Nabi SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berucap dusta tentangku dengan sengaja, maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya atau singgasananya dari api neraka. Selanjutnya wa idza qasada rawi tafsiru lafdhah wa nahu dalik wa lam yaqsud al-idraj fala syai'a alaihi fi dalik. Nah, apabila rawi itu sengaja tapi untuk tafsir, untuk menjelaskan lafaz dalam hadis tersebut, wa nahu dzalik, atau yang semisal dengannya, atau untuk menasihati sebagaimana hadis Abu Hurairah dalam memanjangkan membasuh anggota wudu itu kan, untuk wa nahu dzalik, untuk menasihati wa man istata'a minkum ayyutila ila akhirih, itu termasuk dari nasihat. Walam yaqsud al-idraj, dan tidak bermaksud untuk menambah pada hadis tersebut, fala syai'a, maka ini tidak mengapa. Fi dzalik, tidak mengapa hal tersebut dilakukan. Fa in udrijat min ghairi, maka apabila ditambahkan selain dari untuk menjelaskan
menafsirkan atau selain daripada itu khata'an karena salah, mungkin karena keliru, sekalipun dia tidak sengaja sebenarnya, tapi ya memang karena ada kesalahan, mungkin dari kelemahan hafalan atau kelalaian dan lain sebagainya. Fahada yurad, ini juga ditolak, dianggap khata' karena dia telah melakukan kesalahan. Lanjut. ثم قال حفظه الله وهم حكمه في الرواية فهو من أبواب الخطأ وهو أحد أنواع وأجناس الإلة فهو مردود على أحوال كلها. Selanjutnya kata beliau, amma hukmuhu fi riwayah, adapun hukumnya dalam periwayatan hadis, bahwa min abwabil khata', ini termasuk dari bab khata', salah dalam periwayatan, wa huwa ahadul anwa' wa ajnasil illah, dan dia termasuk salah satu jenis dari al-illah, cacat dalam hadis. Jadi al-mudraj termasuk salah satu jenis dari cacat pada hadis. Maka ia dipertanyakan keabsahan hadisnya, fahuwa mardudun, maka ia ditolak ala al-ahwali kulliha, ia ditolak dalam segala keadaan dan bentuknya. Lanjut. ثم قال حفظه الله إدراك المدرج. الإدراج نوع مهم من أنواع العلل لا يدرك إلا بجمع الطرق وتتبعها مع الفتنة والذوق الرفيع للمتن. Mal apa? مع الفتنة Fatona, kecerdasan, ketangkasan, kejeniusan. Kalau fitnah nanti lain orang maknanya. Lanjut. Sekalipun tak bukan tok kalau fitnah yang dimaksud. Lanjut. والأسانيد فإذا كان الإدراج في المتن فيدرك بأمور. الأول أن تكون إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستحيلة. الثاني أن يصرح الصحابي بأن لفظة كذا من كلامه. الثالث أن يفصل المدرج بعض الرواة فيقول وهذا من قول فلان. الثالث أن ينص المعتبرون من أهل العلم على أن هذا مدرج. Berulang berarti. Agobi tadi kan dibilang asal itu. Taib. Terlalu semangat ya. Masya-Allah. Selanjutnya idrakul mudraj, cara untuk mengetahui al-mudraj, hadis al-mudraj. Bagaimana caranya? Al-idraj, mudraj, hadis mudraj itu nau'un muhim, satu jenis yang penting juga, min anwa'il ilal, di antara jenis-jenis ilal, illa cacat-cacat pada hadis. La yudraku illa bijam'i turuq, tidak bisa diketahui kecuali dengan mengumpulkan jalur-jalur periwayatan, wa tatabbu'iha, dan menelitinya, ma'al fatonah, bersamaan dengan kita ada kecerdasan, kejeniusan, ketangkasan, ketelitian yang lebih mendalam, wa dzauqi rafi'i lil mutun, dan adzauq ar-rafi', indra yang kuat, atau ringkasnya mungkin firasat terhadap matan. Ketika membaca sebuah matan, dia mungkin langsung terasa bahwasanya kayak ini bukan ucapan Nabi, dan ini ada pada para ulama, para ahlul hadis, para a'immatu al-hadis. Wa dzauqi rafi'i lil mutun wal asanid, dan juga sanad. Fa idza kana al-idraj fil matan fayudraku bi umurin, maka apabila terjadi mudraj dalam sebuah matan hadis, maka ia diketahui dengan beberapa hal. Yang pertama adalah antakuna idofatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahilah, apabila sebuah hadis itu penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahil, dan ini tentunya diketahui bukan oleh kita, oleh para a'immatul hadis, oleh orang-orang yang memang telah mendedikasikan hidupnya di dalam melayani hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menjaga kemurnian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin di antara yang contoh yang bisa kita sebutkan dalam hal ini mustahilah, atau
Kira-kira kalau teman-teman mendengar ada orang yang menyebutkan sebuah hadis, man mata wa fi batnihi qahwa dakhala al-jannah, subhanallah. Siapa yang mati katanya dan ada kopi dalam dalam perutnya, maka ia masuk dalam surga. Kan kalian tertawa. Berarti itu satu hal yang menunjukkan itu mustahil. Mustahil. Mustahil itu diucapkan oleh Nabi SAW. Kalau begitu tidak usah kita belajar. Ngopi aja. Kacau ini jadinya. Dan itu teman-teman perlu ingat, salah satu hal terpenting, hal yang paling nikmat kita rasakan sebagai penuntut ilmu ketika mempelajari mustolah, kita sudah tahu yang begitu. Nggak gampang dibodoh-bodohi. Siapapun yang mengucapkan, sekalipun orang yang kita percaya, bahkan mungkin sekalipun guru kita, kalau dia mengucapkan hal tersebut dalam keadaan serius, tapi tidak mungkin juga guru kita mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Nggak mungkin. Jadi salah satu hal yang paling nikmat dalam mempelajari ilmu mustalah hadis itu tadi, kita dapat membedakan mana kalam Rasulullah SAW dan mana yang bukan. Akhirnya kita tidak mudah tertipu oleh ucapan-ucapan orang yang mereka hanya bermodalkan viral, terkenal di media-media sosial mungkin. Baik, selanjutnya yang kedua, cara kedua untuk mengetahui hadis al-mudraj ayyusriha as-sahabi bi anna lafdatan kada min kalamihi, bahwasanya seorang sahabat dalam sebuah hadis itu ia menyebutkan bahwasanya lafaz ini adalah dari ucapannya, maka kita ketahui bahwa itu bukan dari ucapan Nabi SAW. Cara yang ketiga adalah ayyufassilal mudraja ba'du arwati fayaqulu wa hadha min qawli fulan, bahwasanya sebagian dari rawi hadis tersebut ayyufassal, mereka menjelaskan tentang adanya tambahan al-mudraj yang ditambahkan pada sebuah hadis, fayaqulu, maka ia berkata wa hadha min qawli fulan, dan ini adalah ucapan dari fulan, maka itu tidak termasuk sebagai hadis yang mudraj, atau diketahui bahwasanya itu adalah hadis yang mudraj. Kalau begitu bisa diterima hadisnya karena memang dijelaskan bahwasanya ini adalah tambahan dari rawi. Yang keempat, insyaallah ini yang mudah dan kebanyakan kita insyaallah bisa melakukannya, menempuhnya, ayanusul mu'tabaruna min ahli ilmi ala anna hada mudraj. Telah banyak buku-buku yang tersebar, telah banyak dijelaskan oleh para ulama aimatul hadis di zaman terdahulu, bahkan hingga di zaman kita ini. Dijelaskan secara pasti oleh al-mu'tabarun. Ini syarat. Orang yang dianggap keilmuannya min ahli ilmi, dari ahlu al-ilm, yaitu ahlu ilmu hadis, ahlu ilmu al-hadis, ala anna hada mudraj, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mudraj. Jadi syaratnya adalah hal tersebut dijelaskan oleh orang yang ahli dalam bidang ilmu tersebut, bahwasanya hadis ini adalah mudraj. Ini 4 cara yang disebutkan oleh Syaikhul Hasan Ali hafizahullah taala untuk mengetahui hadis mudraj. Selanjutnya, ثم قال حفظه الله وأما مدرج الإسناد فيدرك به الأول جمع الترك والترجيح بين الرواة، الثاني نص العلماء الحديث والعلل على أن هذا السند مدرج أو فيه إدراج. Adapun kata beliau mudraj dalam sanad, maka ia diketahui dengan yang pertama jam'ut turuq, sama wa tarjih bainar ruwat, dan mengkompromikan atau melihat mana yang paling kuatnya di antara rawi-rawi hadis tersebut. Ini untuk sanad. Yang kedua adalah nassul ulama'il hadis, nassul ulama'ul hadis wal ilal ala anna hadha sanad mudraj aw fihi idraj. Telah dijelaskan oleh atau penjelasan dari ulama hadis bahwasanya, atau ulama ilal yang memahami cacat-cacat dalam hadis, bahwasanya sanad ini terdapat padanya tambahan atau fihi idraj, atau padanya adalah idraj. Lanjut. ثم قال حفظه الله من المصنفات في المدرج الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب
Selanjutnya kata beliau yang terakhir, minal musannafati fil mudraj, di antara buku-buku atau tulisan yang bisa kita dapati, bisa kita baca, yang di dalamnya ada atau disebutkan hadis-hadis mudraj dan dijelaskan padanya, Al-Fasl, buku yang berjudul Al-Fasl lil Wasl Al-Mudraj fin Naql, yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita selesai dari pembahasan hadis Al-Mudraj, yang dia adalah termasuk di antara salah satu jenis atau salah satu bagian dari illah al-hadis. Karena penting diketahui ini, karena ia termasuk dari syarat-syarat hadis. Di antara syarat hadis yang kita sebutkan bahwasanya hadis yang sahih itu tidak ada illah padanya. Yang illah banyak jenis, beberapa telah kita sebutkan. Secara ringkas, al-mudraj adalah adanya tambahan dari sebagian perawi hadis tersebut, baik itu dari pada matan ataupun pada sanad dan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni di sini adalah pada matan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.